Halo semua, balik lagi bareng gue Pianape. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Maksud gue Teh Cica yang upload ya. Gimana perasaan kalian pas ngedengerin Teh Cica ngupload 8 episode sebelumnya? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, sosok misterius itu ternyata adalah penjaga area dalam situs. Sosok itu lalu berkata, "Kamu tidak perlu tahu tentang itu. Oh ya, hancurkan saja semua bonekaku. Setelah itu aku akan menggunakan tubuh kalian sebagai bonekaku," ucap dari sosok itu. Tatapan sosok itu beralih ke arah Long Yan. "Hei, sepertinya aku beruntung kali ini. Naga guntur Yu Xuanzin. Tubuh yang sangat bagus. Aku akan membuatnya menjadi bonekaku. Dan itu akan sangat kuat," ucap dari sosok itu. Sosok itu lalu menembakkan serangannya ke arah Long Yan. Dededok. Buar. Long Yan pun berhasil menghindari serangan itu. Dia segera melesat ke arah sosok itu. Tubuh Long Yan lalu memutar. Dia menghantamkan ekornya ke arah sosok itu. Buar. Sosok itu pun terpental. Namun dia segera melesat lagi ke arah Long Yan. Melihat itu, Xiaozhan lalu melompat ke udara dan menghadang sosok itu. Dededok, buar. Melihat itu, Xiaoyan dan yang lainnya segera mengepung sosok itu. Sosok itu lalu mengulurkan tangannya. Seberkas cahaya berwarna darah lalu muncul. Sosok itu pun lalu merentangkan kedua tangannya. Dan kedua perisai raksasa berwarna darah pun lalu muncul dan menyebar dengan cepat. Melihat itu, Xiaoyan lalu berteriak, "Salurkan doki kalian kepadaku," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu pun kelompok Xiaoyan lalu mengarahkan pilar doki segera melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu menyebarkan api surgawi ke pedangnya. Xiaoyan lalu mengayunkan pedangnya ke arah perisai itu. Buar! Perisai itu pun seketika runtuh. Sosok itu pun terpental jauh ke belakang. Sosok itu kembali berkata, "Kalian benar-benar mencari mati," ucap dari sosok itu. Sosok itu segera melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu melebarkan sayap dan mencoba menghindari serangan dari sosok itu. Sosok itu mengulurkan tangannya dan menembakkan pilar cahaya ke arah Xiaoyan. Dededok, buar. Xiaoyan menghindari serangan itu. Setelah itu dia segera berbalik dan mengayunkan pedangnya ke arah sosok itu. Xiaoyan dan sosok itu pun terpental karena tabrakan kedua serangan itu. Sosok itu sedikit redup karena terkena oleh serangan Xiaoyan. Xiaoyan lalu berjuang untuk bangkit. Xiaoyan lalu berkata kepada Little Yi, "Pinjamkan aku sumber api, Little Yi," ucap dari Xiaoyan kepada Little Yi. Little Yi pun segera mengalirkan apinya ke arah pedang Xiaoyan. Nyala api lalu bergejolak di pedang Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melesat ke arah sosok itu. Pedangnya pun lalu kembali diayunkan. Hiat, buar. Sosok itu meraung, tubuhnya terpental. Aliran udara putih keluar dari hidung dan mulutnya. Xiaoyan lalu bergumam, "Sepertinya itu bukan darah. Makhluk apa ini sebenarnya?" ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu berkata, "Tidak peduli kamu itu apa, aku akan membunuhmu kali ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berjalan mendekati sosok itu. Sosok itu pun kembali berkata, "Aku tidak boleh kalah kali ini." Xiaoyan lalu mengangkat tangannya. Sosok ilusi besar pun lalu muncul di langit. Sosok ilusi besar itu lalu membuka mulutnya. Kekuatan spiritual yang kuat ditembakkan ke arah sosok itu. Hiya, buar! Sosok itu tersapu ke belakang. Aliran udara keluar dari hidung dan mulutnya lagi. Tubuhnya hampir transparan kali ini. Xiaoyan kembali berjalan mendekati sosok itu. Xiaoyan pun lalu menghunuskan pedangnya ke arah sosok itu. "Hiat, matilah kau," ucap dari Xiaoyan. Sing, ping, buar. Rasa sakit yang hebat dirasakan oleh sosok itu. Tubuhnya lalu bergetaran. Menyadari dirinya akan mati, dia segera membengkakkan tubuhnya. Dia ingin meledakkan dirinya. Sebelum sosok itu meledak, Xiaoyan kembali mengalirkan api surgawi ke arah pedangnya. Hiat, dededok, buar. BB 2000, buar. Sosok itu pun mati sebelum meledakkan dirinya. Orang-orang segera mendekati ke arah Xiaoyan. King Muar lalu berkata, apakah kamu tidak apa-apa kali ini?" tanya dari King Muar kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata,
Aku baik-baik saja. Untungnya aku tepat waktu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Setelah sosok itu hancur, tiba-tiba muncul cahaya terang dari ledakan sosok itu. Xiaoyan lalu mengamati sosok itu. Setelah beberapa saat dia lalu berkata, ternyata dia adalah roh hantu, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu, Xiaoyan segeralah serap roh hantu itu. Dan peringkat berapakah roh hantu itu, ucap dari Storm. Xiaoyan pun segera meraih roh hantu itu. Dia pun duduk bersila dan segera menyerapnya. Sementara itu, King Mu'er yang sebelumnya telah mengambil sebuah bola. Bola itu tiba-tiba bergerak di tangannya. Dan dia lalu membuka matanya. Xiaozan yang melihat itu dia lalu bertanya, "Hei, apakah benda itu? Kenapa tiba-tiba bisa bergerak?" ucap dari Xiaozan. King Mu'er lalu berkata, "Entahlah, sebelumnya aku telah mengambil benda ini. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa bola ini adalah sebuah binatang," ucap dari King Mu'er. Waktu lalu berlalu dengan cepat. Xiaoyan pun akhirnya berhasil menyempurnakan roh hantu itu. Orang-orang lalu bertanya, peringkat keberapakah roh hantu itu? Tanya dari orang-orang. Xiaoyan lalu berkata, roh hantu ini disebut Twilight Ghost. Peringkat ke-11, ucap dari Xiaoyan. King Mu'er lalu berkata, "Hei pembohong kecil, karena kamu sudah menyerap roh hantu peringkat ke-11, berarti kekuatanmu sudah meningkat lagi kali ini," tanya dari King Mu'er. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Di Kaisar Bintang 6 tidak akan semudah itu untuk menaikkan peringkatnya. Dan sebenarnya aku belum menyerapnya. Karena penyerapan membutuhkan waktu yang lumayan lama, lebih baik aku mencari tempat yang benar-benar aman dulu kali ini," ucap dari Xiaoyan kepada King Mu'er. Storm lalu berkata, "Xiaoyan, bagaimana dengan baju besi milik roh hantu itu?" tanya dari Storm. Xiaoyan lalu berkata, "Siapa yang akan memakainya?" tanya dari Xiaoyan. Nanarming lalu berkata, "Kamu saja, karena kamu sepertinya cocok dengan baju besi itu," ucap dari Nanarming. "Aku tidak membutuhkannya, bagaimana jika kamu saja?" ucap dari Xiaoyan. Ji Ying lalu berkata, "Aku pikir yang paling cocok untuk armor itu adalah King Mu'er," ucap dari Ji Ying. King Mu'er lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya armor itu cocok untuk petarung jarak dekat," ucap dari King Mu'er. Xiaoyan lalu melihat ke arah Ji Ying dan berkata, "Ji Ying, aku sudah memutuskan. Kali ini armor itu memang sangat cocok untukmu." Mendengar itu, Ji Ying lalu berkata, "Xiaoyan, jangan khawatir. Aku sudah belajar teknik membunuh dengan cepat. Aku mempunyai kelebihan dalam kecepatanku. Aku tidak mudah untuk diserang oleh musuh. Aku pikir armor itu lebih cocok untuk Xiaozan." Mendengar itu, Xiaozan lalu berkata dan menggelengkan kepalanya, "Tidak, Ji Ying. Ucapan Xiaoyan memang benar. Sepertinya kamulah orang yang paling cocok untuk menyempurnakan armor itu." Xiaoyan lalu berkata, "Ji Ying, aku akui kemampuan membunuhmu memang cepat dan sulit bagi musuhmu untuk menyerangmu. Tetapi jika kamu terkena satu kali saja serangan musuh, kamu tidak mempunyai pertahanan saat itu. Menurutku kamu benar-benar cocok untuk memiliki armor itu. Secara tidak langsung armor itu akan menutupi kelemahanmu." Lalu Xiaoyan melambaikan tangannya dan armor itu pun melayang ke arah Ji Ying. Mendengar Xiaoyan telah berkata seperti itu, akhirnya Ji Ying pun lalu menyempurnakan armor itu. "Ternyata itu memang mudah. Ya, itu terlihat sangat cocok untukmu. Baiklah, kalau begitu ayo kita mencari jalan keluar dari reruntuhan kuno ini," ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, kami sebelumnya telah memeriksa wilayah ini ketika kamu sedang menelan roh hantu. Dan sepertinya tidak ada jalan lain selain lubang itu," ucap dari Nanarming. Xiaoyan lalu berkata, "Sebentar, di mana bola kecil yang telah kamu ambil sebelumnya, King Mu'er? Mungkin saja dia bisa menunjukkan jalan keluarnya," ucap dari Xiaoyan. "Ya, benar ucapan Xiaoyan. Jika benda itu adalah makhluk hidup atau binatang, mungkin dia bisa menunjukkan arah untuk keluar dari tempat ini. Karena dia lebih akrab dengan tempat ini sebelumnya," ucap dari Xiaozan. Mendengar itu, lalu Mu'er mengeluarkan binatang kecil yang berbentuk bola sebelumnya. Xiaoyan kemudian menatap si kecil Xiu. Si kecil Xiu itu adalah binatang bola yang sebelumnya diambil oleh King Mu'er dari tempat ini. Sementara itu si kecil Xiu menatap Xiaoyan dengan sinis. Lalu Xiaoyan berkata,
Sepertinya hanya King Muar saja yang bisa menyuruhnya kali ini. Mendengar itu, kemudian King Muar lalu menyuruh si kecil Xiu untuk melihat lubang di depan mereka. Mendengar King Muar menyuruhnya, akhirnya si kecil Xiu itu melihat lubang di depan mereka dan sedikit mengkerutkan alisnya. Setelah melihat lubang di depannya beberapa saat, si kecil Xiu lalu berkata, "Ini memang jalan satu-satunya untuk kita keluar dari reruntuhan kuno ini. Tetapi saat ini belum saatnya untuk kita memasuki lubang ini," ucap dari si kecil Xiu. Mendengar itu, semua orang lalu berkata, "Benarkah?" ucap dari semua orang. Xiaozan lalu berkata, "Sepertinya bocah ini sangat berguna kali ini," ucap dari Xiaozan. Mendengar itu, si kecil Xiu lalu menjulurkan lidahnya sambil menggerakkan tangannya. Melihat itu, King Muar segera menutup mulutnya dan dia segera menyembunyikan si kecil Xiu di belakangnya. Dia lalu berkata, "Meskipun lubang di depan kita terlihat berbahaya dan memiliki tekanan yang kuat, tetapi sepertinya memang inilah jalan satu-satunya untuk kita keluar dari ruangan ini. Lebih baik kita tunggu saja tekanan dari lubang ini melemah. Setelah itu baru kita memasukinya," ucap dari King Muar. Mendengar kata-kata King Muar yang sedikit pintar dari yang lainnya, si kecil Xiu lalu mengeluarkan kepalanya dari pinggang King Muar dan melihat ke arah Xiaoyan dan berkata, "Dasar orang-orang bodoh," ucap dari si kecil Xiu. Sementara itu, Xiaozan yang melihat si kecil Xiu seolah-olah sedang mengejek mereka, dia lalu berkata, "Hei bocah, apa maksudmu itu?" King Muar lalu tertawa dan berkata, "Hei, sepertinya dia hanya menggoda kalian saja," ucap dari King Muar. "Lihat saja nanti jika aku mempunyai kesempatan, aku pasti akan mencekiknya," ucap dari Xiaozan. Mendengar kata-kata Xiaozan, si kecil Xiu pun ketakutan, lalu dia bersembunyi lagi di balik tubuh King Muar. Xiaoyan lalu berkata, "Hei, sudahlah, sudah, ayo kita mengamati lubang ini saja. Kita harus segera keluar dari ruangan ini," ucap dari Xiaoyan. Lalu mereka pun mengamati lubang di depan mereka. Setelah beberapa saat, Xiaoyan kembali berkata, "Sampai kapan kita akan menatap lubang itu? Sudah lebih dari 2 jam kita menatapnya, tetapi lubang ini sama sekali tidak menunjukkan perubahan." Tiba-tiba si kecil Xiu melompat ke arah bagian kanan dari tempat itu. Melihat si kecil Xiu melompat dan berlari, semua orang pun lalu mengikutinya. Tepat di pojok kanan ruangan ini, si kecil Xiu lalu menunjuk ke arah tumpukan batu di sana. Melihat itu, Xiaoyan lalu membersihkan tumpukan batu yang ditunjuk oleh si kecil Xiu. Dia lalu melihat sebuah tanaman aneh di sana. Melihat itu, Nan Erming lalu berkata, "Apakah tanaman ini adalah bahan obat?" tanya dari Nan Erming. Mendengar itu, Xiaoyan lalu menjawab, "Sepertinya tanaman ini cukup langka. Mungkin ini akan berguna nanti." Semua orang lalu berkata, "Sepertinya si kecil Xiu ini bisa mencium bahan obat yang langka di sekitaran sini," ucap dari orang-orang. Si kecil Xiu lalu menunjuk ke arah Xiaoyan seolah-olah dia meminta Xiaoyan untuk mengambilnya. Melihat itu, Xiaozan lalu berkata, "Sepertinya dia memahami sesuatu tentangmu, Xiaoyan," ucap dari Xiaozan. "Ya, aku rasa si kecil itu tahu kalau Xiaoyan adalah seorang alkemis," ucap dari Nan Erming. Tidak, kalian semua salah. Si kecil itu terlalu pintar. Dia tahu Xiaoyan sangat cocok untuk mengambil tanaman itu. Untuk itu dia meminta Xiaoyan mengambilnya dan bukan King Muar. Dia sendiri sepertinya tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi jika ada orang yang ingin mengambil tanaman itu. Untuk itulah dia tidak mau menyuruh King Muar. Jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Xiaoyan, itulah alasannya si kecil ini meminta Xiaoyan untuk mengambilnya. Dia tidak mau sesuatu yang buruk terjadi kepada King Muar. Ucap dari Jiying. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Sialan, aku kira dia benar-benar mengetahui sesuatu tentangku. Ternyata ini hanyalah sebuah jebakan untukku." Mendengar itu, King Muar lalu tersenyum dan menutup mulutnya. Lalu Xiaoyan pun menggali tanaman itu. Melihat Xiaoyan menggali tanaman itu, si kecil Xiu lalu membuka mulutnya seolah-olah dia ingin memakan tumbuhan itu. Melihat itu, Xiaoyan kemudian memberikan sebuah botol giok kepada si kecil Xiu. Lalu si kecil Xiu menelan ramuan yang diberikan oleh Xiaoyan.
Setelah menelan ramuan yang Xiaoyan berikan, si kecil Xiu lalu bergembira seolah-olah dia menyukai ramuan yang telah diberikan oleh Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan lalu berkata, "Hei, di masa depan jika kamu membantuku menemukan barang-barang bagus lagi lainnya, aku akan memberikanmu ramuan ini," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu, ayo kita melihat lubang itu lagi. Apakah tekanannya sudah berkurang sekarang?" tanya dari orang-orang. Lalu mereka pun berjalan menuju lubang sebelumnya. Setelah tiba di tempat di mana lubang itu berada, mereka lalu melihat lubang itu ternyata melemah dan akhirnya mereka pun memasuki lubang itu. Pada saat ini di depan kelompok Xiaoyan terlihat tebing menjulang tinggi dan aliran sungai yang sangat jernih. "Ini adalah tempat yang indah," ucap dari King Muar. Setelah itu si kecil tiba-tiba bergerak dan lompat dari tangan King Muar. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya dia menemukan tanaman obat lagi," ucap dari Xiaoyan. Semua orang lalu mengikuti kemana si kecil Xiu itu berlari. Samar-samar kelompok Xiaoyan melihat ada sebuah cahaya dari kejauhan. Xiaoyan lalu menyebarkan persepsi spiritualnya. Dia lalu berkata, "Hei, tunggu dulu. Sumber cahaya itu telah menyerap kekuatan spiritualku. Aku tidak tahu kekuatan apa di balik cahaya itu." Mendengar itu semua orang lalu berkata, "Sebaiknya ayo kita melihatnya saja." Mereka pun bergegas ke arah sumber cahaya itu. Setelah mereka semakin dekat dengan sumber cahaya, Xiaoyan tiba-tiba berkata, "Berhenti, sepertinya ada monster di sekitaran sini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu orang-orang segera berhenti dan mengamati lingkungan di sekitaran mereka. Xiaoyan kembali berkata, "Hei, sepertinya itu hanya monster bintang 5 saja. Kalau begitu itu bukanlah masalah bagi kita. Ayo kita bunuh saja monster itu." Xiaoyan pun segera melanjutkan perjalanan mereka. Dia lalu mengeluarkan api surgawi di tangannya. Lalu menembakkan ke arah monster di sekitaran mereka. Semakin dekat kelompok Xiaoyan dengan sumber cahaya, semakin banyak monster yang menyerang kelompok Xiaoyan. Saat ini tidak terasa kelompok Xiaoyan telah membunuh ratusan monster bintang 5 di sepanjang jalan mereka menuju sumber cahaya itu. Dan Erming lalu berkata, "Xiaoyan, semakin kita mendekati sumber cahaya itu, tidak hanya jumlah monsternya saja yang meningkat, tetapi level monsternya juga semakin meningkat." Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Tidak ada pilihan lain selain kita harus membunuh semua monster itu jika kita tidak ingin terjebak selamanya di lembah ini." Singkat cerita, malam pun tiba. Xiaoyan lalu melihat ke arah sumber cahaya. Samar-samar dia bisa melihat ada sosok monster di atas sumber cahaya itu. Setelah Xiaoyan tiba di sumber cahaya, sosok monster itu lalu melihat ke arah kelompok Xiaoyan dan meraung ke arah langit. Seketika semua monster lalu berkumpul ke arah suara raungan itu. Xiaoyan sepertinya itu adalah gelombang serangan para monster, ucap dari Ji Ying. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya monster itu telah mengendalikan monster-monster yang lainnya juga." Xiaozan lalu berkata, "Kalau begitu lebih baik kita bunuh saja monster itu," ucap dari Xiaozan. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya monster itu tidaklah lemah." Mendengar itu Ji Ying lalu berkata, "Biarkan aku saja yang membunuh monster itu," ucap dari Ji Ying. "Ji Ying, kalau begitu aku akan ikut denganmu," ucap dari Xiaoyan. Sementara itu King Muar lalu berkata, "Aku tidak akan mengizinkan kalian berdua untuk pergi sendirian. Lebih baik kita serang monster itu bersama-sama." "Hei King Muar, tidak, percayalah kepadaku. Aku pasti akan bisa membunuh monster itu bersama Ji Ying." Melihat situasi kita sekarang, Ji Ying adalah orang yang paling cocok untuk melakukan serangan tiba-tiba. Ditambah dia sudah memiliki armor baru yang sebelumnya dia telah sempurnakan. Di sisi lain aku juga bisa memberikan dukungan kepadanya ketika dia dalam bahaya. "Percayalah kepadaku kali ini," ucap dari Xiaoyan kepada King Muar. Mendengar itu King Muar lalu terdiam sejenak dan berkata, "Baiklah kalau begitu, tetapi tetaplah berhati-hati. Aku ingin kamu kembali tanpa terluka kali ini," ucap dari King Muar. Xiaoyan dan Ji Ying akhirnya melesat ke arah sosok pemimpin monster-monster itu. Pada saat ini pemimpin monster itu melihat ke arah Ji Ying dan Xiaoyan. Monster itu lalu meraung dan beberapa monster segera melesat ke arah Xiaoyan dan Ji Ying. Melihat banyak monster yang mengarah kepada mereka, Xiaoyan dan Ji Ying lalu menghantamkan pedang dan tangannya ke arah mereka. Sementara itu di sisi lain kelompok King Muar juga mendapatkan serangan dari binatang buas lainnya.
King Muar lalu mengeluarkan cambuknya dan menghantamkannya ke arah para monster yang menyerang mereka. Xiaozan, Nan Erming dan yang lainnya juga mengeluarkan serangan-serangan terbaik mereka untuk membunuh para monster dan binatang buas yang menghampiri mereka saat ini. Namun kerumunan binatang itu seolah-olah tidak ada habisnya. Melihat monster ini tidak ada habisnya, King Muar lalu berkata, "Hei, bagaimana keadaan Xiaoyan dan Jiying? Cepat awasi mereka," ucap dari King Muar. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akankah Xiaoyan berhasil mengalahkan sosok monster itu dan pergi ke ruangan di domain berikutnya, atau mati sama monster itu ya? Kita lihat aja, semakin banyak semakin dekat dia sama sumber cahaya, semakin banyak monster yang datang kepada mereka dan seolah-olah nggak ada habisnya. Oke, terima kasih semuanya dan semoga kalian sehat selalu. Bagaimana sebelum-sebelumnya dibawain sama Kak Cica, kalian suka kan? Lebih baik Kak Cica yang ngedabingnya daripada gua. Mending biar gua bisa bikin skrip, bro. Oke, tulis di komentar ya. Terima kasih semuanya dan yang bagi kalian yang suka akan alur cerita yang gua bawain, kalian bisa like, share dan bagi-bagikan ke teman kalian. Tidak lupa gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah selalu stay di channel gue sampai saat ini. Dan ya kalian luar biasa banget. Sebenarnya dari kemarin-kemarin gue udah kangen sih. Cuman kenapa ya? Jadi kalau gue kecapean gitu ya, kayak narik napas atau gimana tuh, gue langsung demam bro. Jadi agak keringat-keringat dingin gitu. Ya jadi gue nggak maksain ngedabing dulu. Oke, terima kasih semuanya dan sampai ketemu lagi di konten gue atau video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah.